Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya Jujutsu Kaisen episode 6 telah tayang. Yap, insiden Shibuya telah dimulai. Yang bikin Abdikos bahagia dan luar biasa antusias adalah model gambar animasi di season 1-nya akhirnya kembali. Buat yang tidak tahu, yang membedakan season 1 dan season 2 Arc Gojo adalah gambar animasinya, dimana season 1 menekankan ke detail gambar animasi, sementara season 2 menekankan ke pergerakan animasi. Kalau pengen lebih jelas, teman-teman perhatikan gambar Gojo berikut ini. Yap, dua gambar tersebut hampir mirip, tapi teman-teman pasti melihat dengan jelas perbedaannya, yaitu garis-garis pada gambar animasi di season 1. Di gambar cukup tebal, sedangkan di season 2 Arc Gojo terlihat lebih tipis. Itu karena season 1 menggambarkan detail, sementara season 2 Arc Gojo menekankan pada smoothnya pergerakan animasi. Dan ya, di Arc Shibuya ini gambar detail animasi ala-ala season 1 telah kembali. Walaupun sama-sama punya kelebihan, tapi Abdikos pribadi lebih prefer ke gambarnya yang dibuat detail seperti ini, karena seperti yang kita tahu, Jujutsu Kaisen season 1 berhasil menjadi anime terbaik selain karena kualitas ceritanya, juga karena gambarnya yang terlihat detail. Dan ya, Jujutsu Kaisen pernah menjadi anak emas MAPPA, bahkan mengesampingkan Attack on Titan. Dan mungkin alasan kenapa Chainsaw Man kemarin kurang bagus adalah karena MAPPA ingin fokus ke produksi Arc Shibuya agar standar animasinya sama bagusnya dengan season 1. Demikian pembahasan singkat tentang animasi Arc Insiden Shibuya. Mari kita bahas detail menarik di episode 6 Jujutsu Kaisen season 2. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, kisah cinta Yuji dan Yuko. Walaupun di dunia fantasi Yuji agak nyeleneh layaknya Aoi Todo, dimana keduanya sama-sama mengidolakan artis, dimana Aoi Todo mengidolakan idol Takada, sementara Yuji mengidolakan Jennifer Lawrence. Tapi sebenarnya Yuji ini tidak memandang fisik dalam menyukai seseorang di dunia nyata. Yap, menurut Yuji, jika dipaksa memilih cewek yang dia sukai saat SMP, maka Yuko Ozawa adalah pilihan Yuji. Yuji menyukai Yuko karena etika dia saat makan dan juga tulisan tangannya yang sangat bagus. Jadi Yuji sama sekali tidak mempermasalahkan tubuh Yuko yang gendut sebagai cewek gendut meski jatuh cinta pada Yuji. Namun Yuko merasa malu untuk mengungkapkan perasaan karena penampilannya. Buat yang tidak tahu, Gege Akutami membuat karakter Yuko terinspirasi dari Kuroko Sato di Yu Yu Hakusho. Bahkan Nobara di episode ini langsung mereferensikan nama Kuroko Sato untuk menjelaskan penampilan Yuko. Yap, aneh nggak sih anime fiksi tapi mereferensikan anime fiksi? Menurut Abdikos tidak aneh karena latar Jujutsu Kaisen ada di dunia nyata, baik latar waktu, latar tempat atau penokohan terkadang memang ada di dunia nyata. Jadi sangat wajar kalau Nobara pernah membaca manga Yu Yu Hakusho di dunia Jujutsu Kaisen, karena memang Nobara adalah orang Jepang modern yang hidup bersama dengan populernya manga dan anime di Jepang. Di sini Yuko kembali dengan penampilan barunya setelah 6 bulan stres memikirkan cintanya pada Yuji yang tidak bisa dia ungkapkan. Tubuhnya bertambah tinggi 15 cm menjadi kurus dan rambutnya berubah menjadi coklat. Awalnya Yuko menanyakan pada Nobara apakah dia menyukai Yuji. Nobara dengan tegas menjawab tidak. Barulah Yuko meminta bantuan Nobara untuk membantunya mengungkapkan perasaannya pada Yuji. Nobara kemudian meminta bantuan Megumi untuk menanyakan apakah Yuji punya pacar dan seperti apa gadis idaman Yuji. Megumi menjawab Yuji tidak punya pacar karena di kamarnya ada poster wanita seksi, sementara wanita idaman Yuji adalah cewek tinggi, dan ini pas dengan kondisi Yuko saat ini. Nobara pun tanpa basa-basi langsung WA Yuji agar ke tempatnya. Di sini Nobara lupa memberitahu Yuji bahwa cewek di dekatnya adalah Yuko. Dengan perubahan sedrastis itu, Nobara khawatir Yuji tidak akan mengenalinya. Namun Yuji dengan santuy langsung mengenali Yuko Ozawa. Yap, keduanya kemudian jalan bareng. Disinilah Yuko berencana mengungkapkan perasaannya pada Yuji, namun tiba-tiba mengurungkan niatnya karena cinta dia pada Yuji adalah karena dia benci dengan orang-orang yang memandang fisiknya, sementara Yuji tidak memandang fisik. Yap, Yuko mengurungkan niatnya karena dia merasa tidak ada bedanya dengan orang-orang yang dia benci, yaitu memandang rendah fisiknya sendiri. Yuko pun berpisah dengan Yuji tanpa mengungkapkan perasaannya. Yap, Abdikos harap Yuko bisa kembali suatu saat nanti karena akan menarik jika main karakter berjodoh dengan figuran, dan sepertinya hal ini belum pernah terjadi di manga ataupun anime. Yap, Hinata, Touka, dan Orihime adalah jodoh MC dan mereka bukanlah karakter figuran karena punya peran penting di ceritanya.
Detail kedua, rekomendasi penyihir kelas 1 Mei Mei dan Aoi Todo. Season 1 diakhiri dengan Aoi Todo dan Mei Mei yang merekomendasikan Maki, Panda, Megumi, Nobara dan Yuji untuk naik pangkat menjadi penyihir kelas 1. Yap, kenapa yang merekomendasikan harus penyihir kelas 1? Kenapa bukan penyihir kelas spesial seperti Gojo? Itu karena penyihir kelas 1 patuh pada undang-undang Jujutsu. Mereka bisa memimpin penyihir di bawahnya dalam menjalankan misi sesuai dengan prosedur Jujutsu. Yap, jika dibandingkan dengan kelas spesial, seorang penyihir akan lebih percaya dipimpin oleh penyihir kelas 1. Itu karena ketaatan para penyihir kelas 1 akan undang-undang Jujutsu. Bahkan kelas 1 spesial seperti Naobito langsung nurut ketika diperintah penyihir kelas 1 seperti Nanami, menandakan betapa kompetennya kelas 1 dibandingkan dengan kelas spesial. Yap, kelas spesial memang adalah tingkatan khusus yang jauh berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Mereka bisa seenaknya mengambil alih misi atau bahkan menyelesaikan misi sendirian dengan mudah karena kemampuan mereka yang terlalu overpower. Alasan Aoi Todo merekomendasikan Yuji karena Aoi ingin satu misi dengan Yuji, tapi Mei Mei memberitahu Aoi bahwa nama yang direkomendasikan penyihir kelas 1 tidak akan bisa satu misi dengannya karena hal ini bisa menjadi ladang nepotisme alias pengaruh orang dalam. Bisa saja Aoi selalu memberikan catatan baik pada Yuji dan catatan jelek pada Megumi karena keduanya adalah rekomendasi dari Aoi sendiri. Sontak hal ini langsung membuat Aoi kecewa dan frustasi karena impiannya untuk satu misi dengan Brothers Yuji menjadi kandas. Detail ketiga, Kokichi Muta versus Mahito dimulai. Di season 1 ada misteri pengkhianat Jujutsu yang diselidiki Gojo. Gojo pun meminta Utahime untuk menyelidiki sekolah Kyoto, sementara Gojo menyelidiki sekolah Tokyo. Hasilnya Utahime mencurigai bahwa pengkhianat tersebut adalah Kokichi Muta alias Mekamaru. Itu karena dari hasil seleksi calon pengkhianat hanya Mutalah yang terlihat paling mencurigakan karena dia tidak pernah keluar dari tempat persembunyiannya di bawah tanah. Muta hanya mengendalikan boneka Mekamaru dengan energi batasan surgawi yang jangkauannya mencakup seluruh Jepang. Utahime yang meminta bantuan Yuji, Megumi dan Nobara langsung mengecek ruangan bawah tanah tempat Muta bersembunyi. Feel-nya benar-benar kerasa horor di sini dan sesuai dengan salah satu genre Jujutsu Kaisen yaitu horor. Dan ya, ketika dicek ternyata Muta tidak ada di tempat persembunyiannya. Itu karena Muta sudah dipindahkan oleh Kenjaku dan Mahito. Yap, Muta memang pengkhianatnya dan dia melakukan hal tersebut dengan sumpah pengikat agar Mahito dan Kenjaku menyembuhkan tubuhnya. Singkat cerita, Mahito menepati janjinya karena Kenjaku tidak ingin terkena dampak dari sumpah pengikat dengan orang lain, yang mana dampak tersebut bisa lebih berbahaya daripada sumpah pengikat dengan diri sendiri. Sesaat setelah disembuhkan dengan teknik Idol Transfiguration Mahito, Muta pun langsung menyerang dengan boneka Mekamaru lalu kabur untuk mengaktifkan robot canggih raksasa yaitu Ultimate Mekamaru mode absolut. Ya, pertarungan pembuka insiden Shibuya dimulai. Rencana Muta adalah memberitahu Gojo tentang strategi Kenjaku di Shibuya, tapi Kenjaku memblok sinyal dengan barir penghalang. Jadi tidak ada pilihan lain, Muta akan mengalahkan Kenjaku dan Mahito di sini. Dia menggunakan charge energi kutukan yang dia kumpulkan selama 17 tahun, 5 bulan dan 6 hari. Yap, ini adalah energi kutukan yang luar biasa besar. Ditambah Muta menggunakan semua analisisnya tentang pertarungan Jujutsu yang diam-diam dia amati. Maka meski ada keraguan, Muta yakin masih ada sedikit harapan untuk menang. Dia pun menembakkan charge energi kutukan selama 1 tahun dari Mekamaru mode absolut dan energi tersebut membentuk serangan dahsyat bernama Ultra Cannon. Sayangnya episode berakhir sampai di sini. Namun dari kualitas animasi dan bagaimana robot Mekamaru mode absolut digambarkan, Abdikos luar biasa optimis kalau ini akan jadi pertarungan super epic pembuka arc insiden Shibuya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.